Bila sebelumnya Sudan masih diharapkan sebagai negeri yang menjalankan Islam dengan baik, hari ini Sudan pun sudah rontok. Bila sebelumnya Suriah kita harapkan sebagai negerinya para ulama, negeri lahirnya para ahli ilmu yang rabbaniyin, Suriah pun hari ini sudah rontok. Sudan sudah rontok, Suriah sudah rontok, Mesir udah lama rontok lah, udah lama. Mesir sudah tidak lagi bisa diharapkan menjadi kiblat iman. Saudara-saudariku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, benteng iman terakhir di akhir zaman sudah tidak diharapkan lagi di negara tertentu. Kalau sebelumnya masih ada ya, sebelumnya dua negeri yang di dalamnya ada tanah suci kita, Mekah, Madinah. Sebelumnya itulah benteng terakhir untuk Islam di akhir zaman, di mana di sana masih dijalankan syariat Islam. Kapan itu? Dulu, sebelum 2017 masih. Tapi hari ini kebanggaan kita itu sudah rontok, khususnya sejak Muhammad bin Salman melakukan kudeta terhadap Pangeran Naif sebagai putra mahkota resmi yang diangkat oleh Raja Salman. Dikudeta oleh Muhammad bin Salman. Sejak beliau memegang tampuk sebagai putra mahkota kerajaan Arab Saudi, sejak itu terjadi keanehan yang luar biasa. Dia membalikkan Arab Saudi sebagai negeri bersyariah, sebagai negeri agama, sebagai lambang Islam dunia, dibalikkannya 180 derajat menjadi negeri liberal, ya, menjadi negeri yang sekuler, kapitalis, di mana puncaknya tanggal 24 April 2021 beliau menyatakan tanpa ragu, tanpa malu, menolak semua hadis-hadis sahih. كلمة واسعة للغاية. كل فقهاء المسلمين أكثر من 1000 سنة هم يجتهدون بما هو مفهوم الاعتدال، فما أعتقد إنه أنا في موقع أقدر أشرح وش مفهوم الاعتدال بقدر ما إنه ألتزم بدستور المملكة السعودية اللي هو القرآن والسنة والنظام الأساسي للحكم، وتطبيقه على أكمل وجه بمفهوم واسع يشمل الجميع، اللي منصوص عليه بالقرآن بشكل واضح. يعني لا يجب أن يطرح عقوبة شرعية بدون نص قرآني واضح أو نص صريح من السنة. Ini dinyatakan di depan televisi saat diwawancarai. Artinya kalau hadis-hadis sahih seluruhnya ditolak, maka syariat Islam berarti dihapuskannya. Sebab basis syariat Islam lebih dari 95% berdalilkan hadis-hadis sahih. Saat dia menolak semua hadis sahih, berarti dia menolak syariat Islam. Sejak itu jangan heran sampai hari ini Arab Saudi makin mabuk dan makin gila. Jangan heran bila pesta pora gila-gilaan ala Eropa, ala Barat dibuat di sana. Jangan heran setiap ada acara apapun menghadirkan konser-konser musik raksasa, mendatangkan penyanyi-penyanyi wanita setengah gila dari berbagai negara, setengah telanjang dan bahkan ada yang telanjang. Jangan heran kalau hari ini dibuat di Arab Saudi. Dan 2 bulan yang lalu, saya yakin kita semua mengikuti berita ya, 2 bulan yang lalu Muhammad bin Salman dengan begitu sombong dan angkuh di hadapan seluruh wartawan, disebut di hadapan seluruh utusan-utusan negeri-negeri negara-negara Teluk dan utusan Timur Tengah, dia berkata, saya memastikan 5 tahun ke depan seluruh negeri Arab akan menjadi Eropa yang baru, katanya. Ya, menjadi Eropa yang baru. Maknanya apa? Maknanya semua yang ada di Eropa akan ada di Arab. Semua jenis perjudian, semua jenis kasino, semua jenis perzinahan, semua jenis apa-apa yang ada maksiat, mungkarat di Eropa akan ada di Arab. Dia sebutkan negeri Arab itu satu persatu, termasuk Arab Saudi.
Maka kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sebagai benteng terakhir umat Islam di akhir zaman sekarang, negeri ya sudah rontok, Arab Saudi. Ini yang dikatakan Nabi, benar-benar nanti di akhir zaman kalian akan mengekor budaya jahiliyah orang-orang Yahudi dan Nasrani sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal kalian ikuti, sehasta demi sehasta kalian ikuti, sampai-sampai mereka melakukan yang paling tidak masuk akal, kalian tetap mengikuti mereka. Dan hari ini di Mekah ketangkep laki-laki kawin sejenis di Mekah. Di Mekah, di Madinah sudah digelar konser musik yang menghadirkan kaum musyrikin, kaum kafirin, ya, orang-orang yang haram masuk ke tanah haram mereka perbolehkan. Saudara-saudariku yang kami muliakan, sebagai benteng atas nama negeri Islam sudah tak ada lagi. Maka Nabi bersabda, al-imanu bisyam, iman di akhir zaman hanya terjaga di satu wilayah saja di akhir zaman, yaitu di Syam. Syam itu di mana? Palestina. Ini pusat Syam itu adalah Palestina. Pusat Palestina itu di mana? Baitul Maqdis. Ini pusatnya. Maka kata Rasulullah dalam hadis sahih Imam Muslim, ya, saat Rasulullah berkata, ketika Abdullah ibnu Rawahah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, di akhir zaman kami harus pergi kemana? Saat iman sudah sulit untuk didapatkan di mana-mana, kemana kami harus pergi? Kemana kami harus hijrah? Apa jawaban Nabi? Alaika Syam, alaika bisyam, wajib bagimu berangkat, tinggallah di negeri Syam. 3 kali Nabi mengulangi. Fa'in abaita, kalau sulit bagimu, tidak bisa bagimu ke negeri Syam, fa'alaika biyamanika, pergilah engkau ke negeri Yaman, ya, pergilah ke negeri Yaman. Jadi cuma 2 negeri ini di akhir zaman yang iman masih terjaga. Saya kaget Bapak Ibu, kondisi hari ini, bila sebelumnya Sudan masih diharapkan sebagai negeri yang menjalankan Islam dengan baik, hari ini Sudan pun sudah rontok. Bila sebelumnya Suriah kita harapkan sebagai negerinya para ulama, negeri lahirnya para ahli ilmu yang rabbaniyin, Suriah pun hari ini sudah rontok. Sudan sudah rontok, Suriah sudah rontok, Mesir udah lama rontok lah, udah lama. Mesir sudah tidak lagi bisa diharapkan menjadi kiblat iman. Ternyata 2 daerah yang disebutkan Nabi sampai hari ini luar biasa, lambang keimanan. Mulai dari amal ibadah sampai kepada perjuangan tetap eksis secara utuh dan total di 2 negeri ini. Di mana? Di Suriah, di Palestina, dan di Yaman. Di Yamannya bukan semuanya ya, tapi Yaman bagian sebelah timur. Inilah dia Hadramaut. Situ ada Mukalla, di situ ada Tarim. Di sini para ulama masih eksis. Di sini wanitanya mirip bidadari. Bukan di segi kecantikannya ya, di segi adabnya dan akhlaknya. Kita di luar, kita tak akan temukan wanita-wanita yang buka wajah. Kita tak akan temukan, jangankan bikini ria, baju-baju ketat, wanita yang buka wajah saja tidak kita temukan di Yaman. Kalaupun ada, pasti orang luar. Pokoknya mahasiswi dari Malaysia, mahasiswi dari Indonesia, paling-paling itu, ya, atau mahasiswi dari negara-negara lainnya. Tapi yang orang Yaman sendiri tidak, masih terjaga sekarang.